Sehari jelang TC dimulai, suasana di Bali masih adem banget buat para pemain dan official timnas. Beberapa udah datang duluan, sekalian nyantai dulu sebelum latihan serius dimulai. Asisten pelatih, Alex Pastor misalnya, pagi-pagi udah jogging santai di Pantai Sanur bareng salah satu staf pelatih. Mereka nyusurin jogging track yang ada persis di belakang hotel tempat tim nginep. Jalan santai sambil nyatu sama pengunjung lain yang juga lagi nikmatin pagi di tepi pantai. Di hari Minggu kemarin, para pemain mulai berdatangan satu persatu ke Bali, selesai dari laga bareng klubnya masing-masing. Shane Patinama termasuk yang udah tiba lebih dulu. Bek naturalisasi ini sempat nongol di kawasan kota, terus nyapa beberapa fans yang ngenalin dia. Dalam ngobrol-ngobrol singkat, Shane bilang dia cukup optimis buat lawan Tiongkok nanti. Katanya, kali ini persiapan lebih panjang dibanding waktu lawan Australia yang cuma sempat 2 kali latihan. Dengan waktu latihan yang lebih longgar dan suasana nyaman di Bali, Shane yakin Garuda bisa kasih performa maksimal. Targetnya sih nggak main-main, menang lawan Tiongkok dan terus jaga peluang buat terbang ke Piala Dunia. Halo Sobat Bola Senusantara, selamat datang di channel Tim Senior. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Seperti biasa, berikut update Timnas terbaru dan semoga kalian dalam keadaan fit dan siap menyambut pertandingan penting Timnas di Jakarta. Berikut berita terbaru Timnas Indonesia dan soal persiapan yang bakal turun lawan Tiongkok tanggal 5 Juni nanti di Gelora Bung Karno. Pertandingan krusial ya, karena jadi penentu langkah selanjutnya di kualifikasi. Bek tengah jadi perhatian utama nih, apalagi setelah kabar cedera Mads Hilgers dari FC Twente. Pelatih Patrick Kluivert tentu nggak bisa tinggal diam. Tapi tenang, masih ada beberapa nama yang siap jadi solusi kalau Mads beneran nggak bisa tampil. Yang pertama, jelas ada Jordi Amat. Pemain naturalisasi yang udah lama langganan timnas ini punya pengalaman dan ketenangan di lini belakang. Terus ada Jay Itzes yang performanya makin matang bareng Venezia. Jay juga diuntungkan karena dia nggak main di laga terakhirnya gara-gara akumulasi kartu kuning. Jadi bisa lebih fresh pas gabung ke TC nanti. Tambahan lainnya ada Justin Hapner yang makin nyetel main bareng timnas. Komposisi ini cukup menjanjikan buat jaga pertahanan. Apalagi buat lawan sekelas Cina yang punya gaya main cepat dan direct. Nah, kita geser ke sisi kanan pertahanan. Ini juga agak tricky karena 2 nama yang sebelumnya disiapin, Sandy Walsh dan Kevin Dix, sama-sama sempat mengalami cedera. Sandy ditarik keluar pas lawan Vissel Kobe, sedangkan Kevin baru sembuh dan lagi proses pemulihan bareng FC Copenhagen. Tapi untungnya masih ada opsi lain yang bisa diandalkan, Asnawi Mangkualam misalnya. Kapten Garuda Muda ini udah terbiasa main di berbagai posisi dan punya semangat juang tinggi. Selain itu, ada juga Jacob Sayuri yang fleksibel, bisa main di kanan maupun kiri. Kombinasi ini lumayan solid kalau misalnya Sandy atau Kevin belum cukup fit pas match day nanti. Sementara buat posisi bek kiri, kayaknya nggak ada masalah berarti. Pratama Arhan masih jadi andalan. Selain punya lemparan maut, Arhan juga disiplin soal bertahan. Backupnya bisa dari beberapa pemain yang biasanya diplot di posisi lain, tapi cukup adaptif, tinggal tergantung kebutuhan taktik dari tim pelatih. Kalau kita ngomongin gelandang dan penyerang, ini lebih longgar rotasinya. Banyak stok dan banyak juga yang lagi on fire. Stefano Lillipali misalnya, baru aja cetak gol buat Borneo FC dan kondisinya kelihatan oke banget. Terus ada Egy Maulana Fikri, Septian Bagaskara, Ricky Kambuaya, semua lagi tampil reguler di Liga 1 dan kelihatan siap bantu timnas. Dan Rizky Ridho yang main di Persija pasti punya motivasi lebih karena udah punya pengalaman di level timnas. Di lini depan, Ramadan Sananta tetap masuk dalam radar. Dia akan langsung gabung ke TC di Bali setelah main perpisahan bareng Persis Solo lawan Persib Bandung. Yang jelas oleh Romeni jadi pilihan utama jadi starter. Ia udah nyampe duluan di Bali juga siap tempur. Buat sektor depan, variasi pemain ini penting banget mengingat gaya main lawan yang bisa berubah-ubah. Dan kita harus punya banyak opsi buat ngepres, serangan balik, sampai skema bola mati.
Jangan lupa juga Sayuri bersaudara dari Malut United juga ikutan gabung. Mereka punya keunggulan di sisi sayap, bisa bantu buka ruang, crossing, bahkan nyetak gol sendiri. Jadi kalau bicara kedalaman skuad, sebenarnya kita masih cukup aman, walaupun ada 1-2 yang bermasalah cedera. Intinya, Patrick Kluivert dan tim pelatihnya udah punya gambaran plan B, bahkan sampai plan C kalau skenario terburuk terjadi. Yang penting sekarang itu soal kesiapan mental dan fisik. Karena meskipun nama-nama cadangan udah disiapkan, mereka tetap harus bugar dan siap tempur 100%. Apalagi lawan kita Cina dan Jepang, dua tim yang pasti bakal main total. Jadi bukan cuma soal strategi, tapi juga soal stamina dan konsentrasi. Kombinasi pemain lokal dan luar negeri ini bisa jadi kekuatan utama kita, asal semuanya bisa nyatu dan paham pola main dari pelatih. Dan kalau bicara chemistry, pemain-pemain ini udah sering ketemu di pemusatan latihan sebelumnya, bahkan beberapa udah main bareng sejak usia muda. Jadi tinggal gimana cara Kluivert mengoptimalkan materi yang ada, memadukan kekuatan senior dan junior, dan yang paling penting siapa yang paling siap di hari H, itu yang harus main. Bukan soal nama besar, tapi siapa yang benar-benar siap kasih 90 menit terbaiknya buat Merah Putih. Kalau ada kekhawatiran soal cedera, itu wajar. Tapi kita harus optimis, karena meskipun Mes atau Sandy belum tentu tampil, kita punya banyak opsi. Dan kadang-kadang dari situasi kayak gini muncul kejutan. Pemain yang gak banyak disorot justru tampil luar biasa di lapangan. Jadi siapa tahu kali ini giliran pemain-pemain muda atau yang jarang main jadi pahlawan buat Indonesia. Garuda di langit, kita di bumi. Semangat yang sama, tujuan yang satu. Kita akan menang, kita akan bangga. Yo ayo timnas pasti menang. Yo ayo timnas pasti menang. Dengan semangat dan kekuatan, kita akan mengalahkan lawan. Yo ayo timnas pasti menang. Thankful for the support we get all the time. So I didn't know it was sold out. That's amazing to hear. So thank you for the support. Lagi ramai nih di kalangan supporter Garuda. Salah satu fans timnas Indonesia, akun Instagramnya NasiXZZ, ketemu langsung sama Elkan Bagot di Senayan City, Jakarta. Banyak yang sempat mikir Elkan udah cabut balik ke Inggris setelah postingan sebelumnya. Ternyata belum tuh. Dengan munculnya foto pertemuan itu, fix Elkan masih di Jakarta, masih di tanah air, lebih tepatnya lagi di ibu kota. Yang bikin makin penasaran, meskipun para staf pelatih udah duluan berangkat ke Bali buat mulai latihan, Elkan malah muncul di Jakarta. Bisa jadi nih ya, dia mampir sebentar buat ketemu ketum PSSI. Tapi ya, ini baru spekulasi sih. Kita tunggu aja kelanjutannya gimana. Yang pasti sebagai supporter, kita tinggal nunggu kabar berikutnya. Di sisi lain, dari tanah Eropa, Almere City FC baru aja ngadain acara perpisahan buat beberapa pemain dan stafnya. Ada Damil Dankerlui, Joey Jacobs, Tom Hai, Anas Tahiri, Nordin Bakker, Alex Carbonell, dan Faiz Matoer. Kontrak mereka semua nggak diperpanjang. Mereka pun pamit bareng lewat makan siang terakhir bareng tim. Suasana mungkin agak mellow, tapi ya begitulah dunia sepak bola, selalu ada yang datang dan pergi. Balik lagi ke tanah air, ada kabar dari Bali nih. Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, bareng asistennya Alex Pastur dan Denny Lenzat, udah mampir langsung ke Bali United Training Center di Gianyar. Mereka ngecek lokasi latihan yang bakal dipakai tim Merah Putih buat persiapan lawan Cina dan Jepang. Gak cuma sekadar lihat lapangan, mereka juga cek semua fasilitas pendukung, dari gym, ruang ganti, jacuzzi, sampai shower pun disorot. Dan Kluivert sendiri sampai angkat jempol buat tempat itu. Dia bilang, nggak ada tempat yang lebih indah dari ini. Wah, semangat banget ya buat nyiapin tim sebaik mungkin. Nah, itulah update terbaru menjelang laga-laga penting melawan Cina dan Jepang bulan depan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan info seru lainnya soal Timnas Garuda. Garuda di langit, kita di bumi.
semangat yang